bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu gak akan membuat pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya, kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya, di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Itu benar, tapi nggak apple to apple. Mendingan gini. Silakan. Enggak kalau Debat panas kembali pecah. Kali ini antara tenaga ahli Kepala Staf Presiden bernama Sadam dengan Shirley, relawan yang benar-benar turun ke lapangan saat banjir Sumatera kemarin. Shirley dengan nada kecewa menyayangkan respon pemerintah yang dinilai super lambat. Meskipun di studio, Sadam dengan penuh percaya diri mengklaim bantuan sudah tepat sasaran dan pemerintah sangat mampu menangani bencana besar itu. Shirley pun langsung menohok dengan pertanyaan sederhana tapi mematikan. Indikator mampu versi pemerintah itu apa? Kalau korban di lapangan justru makin hari makin parah, sesuai fakta yang ia lihat sendiri. enggak, kalau utang. Kalau ini bantuan Apple to apple. enggak apple to apple. Sekarang gini aja. Kan Mas Eman mau nanya, saya yang nanya ke pemerintah, Sadam, mampu Iya. nggak? Mampu. Saya mau bilang gini, Bang. Saya mau bilang gini. Yang pertama, Anda mau Bagaimana indikator mampu itu saya mau terhadap bilang korban begini. bencana, Pak? Yang Indikator mampu. Oke. Mbak Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan, Pak. Kemanusiaan. Oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun. Nah disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Mas Sadam, bukan itu yang ditanya Shirley. Yang ditanya Sadam pun masuk mode khas istana. Jawaban melebar kemana-mana, muter-muter, tapi intinya tidak menjawab. Hendry Satrio yang sejak tadi kelihatan gregetan langsung memotong dan mengembalikan ke pertanyaan awal. Sampai kapan percepatan penanganan ini terasa nyata di lapangan, bukan di slide presentasi? Namun lagi-lagi Sadam berkelit dengan jurus pamungkas, menyebut Presiden sudah membentuk Satgas, sudah mengucurkan dana fantastis 51,82 triliun rupiah. Bahkan katanya lebih besar dari bantuan asing manapun dan lebih gede dari bantuan tsunami Aceh 2004. Jadi menurutnya wajar kalau Presiden pede bilang pemerintah mampu. Dari anggaran. Mas Sadam, bukan itu yang ditanya Shirley. Yang ditanya Shirley, kan Mampu. Mas Sadam bilang mampu. Iya mampu. Shirley bilang, mau berapa lama Oke. di deploy-nya? Ada percepatan. Enggak, silakan. Oke. Maaf. Ya, ada percepatan ya Bang, ada percepatan. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Oke. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami Aceh. Nah, itu yang kemudian ketika Pak Presiden mengatakan bahwa kita mampu dan kita sanggup terkait pertama anggaran. Yang kedua, bagaimana distribusi logistik, bagaimana Sayangnya angka besar tidak otomatis jadi bukti kinerja. Apalagi kalau yang ngomong lebih sering main di lingkungan istana daripada becek-becekan di lapangan. Shirley sebagai relawan langsung membantah mentah-mentah data itu karena realisasi di lapangan jauh dari kata sesuai harapan. Anda menilai ada
rasa ketidakmampuan. Anda bisa sebutkan di mana rasa ketidakmampuan itu? Fakta apa yang Anda bisa sebutkan? Kalau ditanya fakta, saya hanya bisa menjawab kondisi lapangan. Oke. Karena pertama sebagai rakyat, yang kedua adalah sebagai relawan yang hadir di lokasi. Sekiranya bisa tersambung dengan Mbak Ciki, maka bisa dilaporkan. Maka tentu yang kita harapkan dari laporan barusan adalah kecepatan realisasi di lapangan. Itu saja, Bang Dan Ali. Anda menilai itu masih jauh dari harapan? Setidaknya sampai hari ini masih jauh dari harapan. Oke, saya. Oke. Henry Satrio pun ikut menekan bahwa klaim mampu itu bukan mantra sakti, harus dibuktikan dengan fakta konkret. Bahkan ia menyarankan pemerintah seharusnya memanggil para relawan di titik bencana dan bertanya langsung apa yang sudah dan belum sampai, bukan cuma mendengar laporan meja yang wangi AC di ruangan rapat. Dan puncaknya, Henry sendiri terang-terangan meragukan klaim mampu itu karena antara ucapan pemerintah dan kondisi nyata di lapangan, jaraknya sudah keburu jadi jurang. Maka menurut saya hari ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah supaya konfirmasi Sadam bahwa pemerintah mampu itu dilihat oleh masyarakat. Di Aceh yang di titik-titik itu kumpulin deh di Aceh itu. Coba kalian udah pernah kemana, itu dicatetin Jadi aja. sebenarnya Anda sendiri masih nggak yakin kalau pemerintah mampu apa enggak? Ini soal komunikasi ya? Enggak, saya sih yakin mampu kalau itu dilakukan. Yakin mampu, cuman komunikasi tidak dilakukan? Ya, kalau nggak ngerti gimana panggil saya. Oke. Saya bantuin, maksudnya saya bantuin. Izin Bang, boleh. Yakin mampu, tapi masalahnya hanya komunikasi, Sherly. Komando, Iya. kalau ada hari ini yang sangat Bukan kita komunikasi, bukan sekadar komunikasi. kolaborasi, bentuknya adalah komando. Apa yang harus dilakukan oleh relawan? Iya. Relawan di sana banyak, orang-orang baik di sana banyak, perwakilan komunitas banyak yang ingin Tapi membantu. sporadis, mencar-mencar. Tapi akhirnya apa yang harus kita lakukan? Bukankah hadirnya pemerintah untuk mencatat apa yang bisa kita lakukan, menjahit hal-hal baik itu adalah tujuan dari Pak Prabowo? Maka dalam hal ini saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan. Komando. Pada akhirnya, semua jawaban dari pihak istana terdengar gagah di studio. Penuh angka, penuh klaim, dan penuh keyakinan. Tapi runtuh begitu berhadapan dengan cerita relawan yang kakinya masih berlumpur dan matanya masih melihat korban tidur tanpa bantuan. Ketika data dijadikan tameng dan kalimat mampu diulang-ulang tanpa mau menoleh kelaparan, maka yang tampak bukan negara yang hadir, tapi kekuasaan yang sibuk meyakinkan diri sendiri. Sebab kemampuan sejati bukan diucapkan dari balik meja, melainkan dirasakan langsung oleh rakyat. Dan selama itu belum terjadi, maka semua pembelaan hanya akan terdengar seperti pidato kosong yang kalah telak oleh kenyataan. Komunitas banyak yang ingin Tapi membantu. sporadis, mencar-mencar. Tapi akhirnya apa yang harus kita lakukan? Bukankah hadirnya pemerintah untuk mencatat apa yang bisa kita lakukan, menjahit hal-hal baik itu adalah tujuan dari Pak Prabowo? Maka dalam hal ini saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan. Komando menyatukan semua Yes. pemerintah, rakyat, relawan membantu, dan kita mampu. Kita kembali.